Departemen Front Office, agar teman-teman angkatan 30 nantinya mendapatkan gambaran yang lebih jelas sebelum menentukan pilihan jurusan sesuai dengan minat dan potensi teman-teman. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama sambutan hangat dari manajer NCL Madiun, selanjutnya pengenalan Departemen Front Office dari Miss Lintang, pengajar Departemen Front Office NCL Madiun, lalu selanjutnya ada sharing session bersama alumni. Ya, langsung saja untuk yang pertama sambutan hangat yang akan disampaikan oleh manajer NCL Madiun, Bapak Yohanes. Kepada Pak Yohanes kami persilakan. Baik, terima kasih Miss Puspa atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah tetap semangat untuk join di sharing session hari yang kedua. Perlu teman-teman ketahui nanti sharing session masih ada satu kali lagi ya. Jadi besok kita masih ada satu sharing session lagi. Besok kita ada sharing session untuk housekeeping. Ya, sharing session hari ini kita akan belajar terkait dengan front office. Ya, front office salah satu wajah pertama dari hotel yang nantinya setiap apapun kesan yang masuk dari hotel itu tercermin dari bagaimana tamu itu disambut dengan baik di front office. Nanti apakah teman-teman niat atau pengen masuk departemen atau jurusan front office, silahkan disimak semua materi yang diberikan oleh Miss Lintang terkait daripada apa itu front office, siapa saja yang bekerja di front office, dan bagaimana bekerja di front office. Lalu mengapa sih kita harus pilih front office? Oke, silahkan nanti secara aktif teman-teman bisa bertanya sebanyak-banyaknya. Saya berharap ketika penjelasan atau penuturan dari Miss Lintang dimulai, teman-teman juga bisa langsung menanyakan saja. Jadi nggak perlu dibuka sesi, menunggu dibukanya sesi tanya jawab ya, tapi langsung dibuka saja, langsung dituliskan saja pertanyaan-pertanyaan apa saja yang kalian pengen tahu tentang jurusan front office ya. Selamat belajar. Saya mengingatkan kembali bahwa kedatangan siswa akan terjadi besok Kamis dan Jumat. Silahkan siswa-siswa perempuan bisa mulai datang ke NCL Madiun di hari Kamis. Ya, sedangkan siswa-siswa laki-laki kami harapkan datang di hari Jumat, seperti itu. Sedangkan kegiatan pembelajaran di NCL Madiun akan kita mulai dengan serangkaian kegiatan Welcome Freshmen, itu kurang lebih ada 2 minggu, akan kita mulai di hari Senin. Jangan lupa PDF yang di-share oleh Miss Puspa bagian akademik dan pemagangan dibaca dengan baik-baik supaya nanti teman-teman bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, selamat belajar. Silahkan mengeksplor dirinya semaksimal mungkin dalam pertemuan online ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Yohanes atas sambutannya. Berikutnya kita lanjut ke pengenalan Departemen Front Office yang akan disampaikan oleh Miss Lintang. Buat teman-teman yang ingin bertanya ketika proses pemaparan materi, silakan bisa ditanyakan di kolom chat. Pada Miss Lintang, waktu dan layar kami persilakan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman batch 30 NCL Madiun. Oke teman-teman, kalau mau bertanya mungkin bisa langsung di kolom chat ya. Kolom chatnya boleh digunakan mungkin kalau kita open diskusi aja di pagi ini, mungkin mau menjawab materi-materi saya itu bisa di kolom chat ya. Oke teman-teman, selamat datang di NCL Madiun batch ke-30. Nama saya Lintang Hemas. Mungkin kemarin kalian sudah
mengenal tentang F&B service dengan Mr. Angga. Ya, saya mau perkenalan sedikit saja. Jadi saya adalah pengajar dari front office di NCL Madiun. Kemudian saya sudah bekerja di industri perhotelan dari saya umur 19 tahun seperti kalian ya, di tahun 2007. Kemudian saya mengawali karir saya dari housekeeping. Kemudian saya ke F&B service, kemudian saya ke front office, kemudian saya ke sales marketing, ke front office lagi, terakhir saya di sales marketing, gitu ya. Oke, teman-teman, mungkin saya bisa lanjut sharing aja ya tentang front office, mungkin yang belum pernah sekolah perhotelan atau tidak dari SMK perhotelan, mungkin bertanya-tanya, apa sih FO itu, gitu ya. Kalau F&B udah tahu ya, F&B adalah petugas hotel yang menyajikan makanan gitu ya. FO ini yang mana ya, Miss ya? Oh, yang senyum-senyum di lobby itu mungkin ya, gitu ya. Sebentar, saya share dulu. Miss Lintang, Ya, apakah masih ada di room? Iya. masih, Miss. Sebentar, saya bisa share layarnya. Sebentar. Oh, sudah ya? Udah ke-share ya, Miss ya? Layar saya? Masih putih, Miss. Oh, masih putih. Sudah, Miss. Sudah ya? Sorry. Oke. Oke, teman-teman, sekarang boleh kita mulai ya untuk introduction to front office. Oke, materinya pagi hari ini tidak banyak, tetapi cukup padat mungkin ya. Mohon diperhatikan yang mungkin mau mengambil front office sebagai pilihan satu atau pilihan kedua. Oke, materi pertama kita berbicara tentang hotel. Apa itu hotel ya? Kedua, kita akan berbicara tentang definisi front office. Kemudian kerjanya front office tuh ngapain aja sih? Itu kita ada di fungsi front office. Kemudian alur kerjanya, bagian-bagian dari FO, kemudian area bekerjanya di mana aja, dan peralatan yang dipakai itu apa saja. Kemudian saya juga akan sharing ke kalian career development. Jadi kalau di FO bisa berkarir sebagai apa aja. Kemudian kendala-kendala apabila kalian mengambil front office. Yang terakhir adalah sharing session. Nah, untuk sharing session ini nanti mungkin ada alumni, tetapi sepertinya alumninya belum join. Mudah-mudahan dia di akhir sesi ini bisa join ya. Oke, kita mulai aja. Dari definisi hotel. Jadi hotel itu apa sih gitu ya? Mungkin yang dari Madiun, ada yang dari Madiun di sini? Hotel di Madiun tuh seperti yang besar ya, seperti ada Aston, ada Mercure yang baru buka. Nah, hotel sendiri ini apa teman-teman? Jadi hotel ini adalah fasilitas yang menyediakan akomodasi, penginapan, makanan, dan minuman secara komersial gitu ya. Nah, ada tujuan orang menginap di hotel. Seperti yang ada di layar saya, hanya dua tujuan menginap orang menginap di hotel itu hanya untuk makan dan tidur. Ya, oke. Misal nih, kalian tinggal di kos-kosan, kan kalian makan dan kalian tidur. Tetapi kosan itu tidak komersial ya. Komersial itu istilahnya membayar. Kalian di rumah makan dan di rumah kalian bisa tidur, tapi kalian tidak membayar. Oke, sorry. Yang kos-kosan ini tujuannya adalah untuk menumpang tidur gitu ya, tapi di kos-kosan tersebut tidak termasuk makan. Jadi di hotel ini tujuannya adalah untuk makan dan tidur. Nah, di sini kita bisa berbicara bahwa di hotel itu terdiri dari dua departemen. Departemen yang mengurusi makanan, yaitu F&B, Food and Beverage, ada dua. Yang pertama adalah F&B Product, dia yang menyiapkan makanan. Yang kedua adalah F&B Service, yang kemarin sudah sharing sama Pak Angga.
Ya. Oke, kita sekarang ke tujuan yang kedua, bahwa tamu-tamu ini menginap di hotel untuk tidur, ya. So, teman-teman, kalau tidur di hotel di mana? Di kamar ya. Ya, kamar itu tidak langsung ditiduri. Sebelum kalian nyampe di kamar dan tidur di kamar hotel, kamar tersebut harus dibersihkan. Ya, siapa yang membersihkan kamarnya? Dialah departemen housekeeping. Ya, yang kedua, apakah kalian bisa masuk kamar tanpa membayar dan diberikan kunci? Nggak bisa ya. Jadi departemen front office ini singkatnya adalah departemen yang mengurusi pembayaran dan memberikan kalian kunci untuk bisa masuk ke kamar tersebut. Itu ya, itu singkatnya. Jadi departemen front office adalah singkatnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke definisi front office. Jadi front office adalah kesan pertama dari sebuah hotel. Jadi teman-teman, sebelum menginap di hotel, sebelum kalian tidur di kamarnya, sebelum kalian makan di restorannya, menikmati makanannya, maka tamu tersebut pertama kali akan bertemu dengan yang namanya reception. Reception ini adalah bagian dari front office. Jadi bisa dibilang bahwa apa sih FO itu? Dia cermin dari hotel untuk pertama kalinya. Jadi pada saat si tamunya itu pertama kali datang ke hotel, maka yang pertama kali dilihat itu adalah departemen apa? Dia adalah departemen front office, ya. Kemudian di hotel ini tamu-tamunya tidak hanya membayar, tapi dia juga mencari pengalaman ya, menginap di hotel. Jadi yang diharapkan oleh tamu-tamu tersebut adalah pengalaman yang baik. Jadi front office mempunyai fungsi untuk membentuk citra hotel yang positif supaya tamu-tamunya bisa punya pengalaman yang menyenangkan. Kemudian di front office juga itu menunjukkan kualitas hotel. Jadi kalau kalian masuk ke hotel tidak hanya bangunannya yang megah, tetapi orang-orangnya juga yang ramah. Nah, siapa orang-orang yang pertama kali dilihat oleh tamu-tamu tersebut? Dialah departemen front office. Jadi kalau orang-orangnya ini ramah, well groomed, dia make up dengan baik, penuh dengan senyum, menyapa orang, itu bisa menunjukkan kualitas hotel yang baik juga. Gitu. Kemudian kualitas yang baik dengan pelayanan yang baik itu bisa menimbulkan yang namanya good impression, yaitu kesan yang baik. Itu. Jadi selama menginap dia akan nyaman karena pada saat dia pertama kali masuk ke hotel dia sudah disambut dengan baik oleh si departemen front office. Oke, ke teman-teman mungkin kalian kalau mendengar sedikit tadi dari saya ya, Miss kalau saya masuk departemen FO saya bisa jadi apa sih Miss gitu ya. Mungkin sebagian besar kalian menganggap dan menjawab, oh bisa jadi reception, gitu ya. Padahal di departemen front office ini tidak hanya reception teman-teman. Nih kita bisa lanjut ke area kerja FO. Seperti yang saya bilang tadi ya, jadi kalau tamu-tamu ini datang ke hotel, dia masuk ke area yang namanya lobby. Lobby itu apa sih? Lobby itu adalah ruangan besar di hotel, tempat berkumpul dan lokasinya di area depan hotel. Jadi yang saya bilang ya, sebelum tamunya itu makan, sebelum tamunya itu tidur, dia melewati area di hotel yang namanya adalah lobby. Kemudian siapa saja yang bekerja di lobby? Yang kalian tahu mungkin reception. Tetapi sebelum ke reception, mereka ini bertemu dengan orang yang juga di departemen front office, namanya adalah concierge. Ya, ini yang di lobby area ada concierge, ada reception ya. Oke, kemudian apa sih Miss concierge itu? Oke, kalau kita ke hotel-hotel yang bintang 4, bintang 5, kalau kalian turun dari mobil, itu ada seseorang yang membukakan pintu. Namanya adalah doorman ya. Itu doorman itu adalah bagian dari concierge. Dia bukan reception. Dia tugasnya hanya membuka pintu dari dia masuk sampai dia pulang selama 8 jam. Dia bagian dari concierge. Gitu ya. Setelah tamu itu masuk dan dibukakan sama si doorman ini, dia akan menuju ke reception untuk check-in.
Check-in itu apa sih, Miss? Check-in itu adalah masuk ke kamar hotel dengan cara membayar terlebih dahulu dan mengambil kunci. Bayarnya di mana? Di reception. Ambil kuncinya di mana? Di reception. Ya. Kemudian, setelah dia mengambil kunci dan membayar, barang-barangnya nggak dibawa sendiri, teman-teman. Dia dibawakan sama petugas hotel juga yang masih di departemen front office. Dia bagian dari concierge, namanya adalah bellboy. Jadi yang bawa barang ini udah bukan reception lagi. Yang bawa barang ini adalah bellboy. Dibantulah sama bellboy untuk masuk ke dalam kamarnya. Artinya bahwa tamu tersebut sudah berhasil check-in. Itu. Ya. Kemudian ada 3 bagian lagi di front office yang mungkin kalian belum tahu. Selain di lobby area, ada juga bagian dari front office yang kerjanya itu di balik layar atau di back area. Jadi mungkin kalau kalian berpikir bahwa, oh Miss atau Pak Jo, saya orangnya introvert misalnya. Saya takut kalau ketemu sama orang gitu ya. Bisa nggak saya jadi FO? Bisa. Di belakang layar itu kita ada reservasi dan ada telepon operator. Dia juga bagian dari FO. Tugasnya apa? Beda lagi tugasnya dengan concierge dan reception. Yang reservasi ini tugasnya adalah mengatur pemesanan kamar. Jadi teman-teman, tamu-tamu ini sebelum dia check-in, dia harus pesan kamarnya terlebih dahulu. Pesan kamarnya lewat mana? Lewat seseorang yang bernama reservasi ini. Jadi reservasi ini adalah bagian juga dari front office gitu ya. Kenapa Miss kok dibilang dia itu back area dan nggak ketemu tamu dan kerjanya nggak di lobby? Karena kalau kita pesan kamar biasanya lewat telepon, lewat WhatsApp gitu ya. Apakah kelihatan orangnya? Nggak kelihatan ya, kelihatan hanya suaranya dan teksnya aja. Maka dari itu reservasi ini adalah salah satu bagian yang ada di back area. Jadi dia FO tapi dia nggak kelihatan orangnya. Ya. Kedua, yang ada di back area lagi yang tidak terlihat lagi adalah telepon operator. Seperti namanya, telepon operator ini tugasnya apa? Menerima telepon masuk. Ya. Berapa lama dia menerima telepon masuk? Dari dia baru masuk kerja sampai pulang 8 jam. Jadi kalau doorman tadi membuka tutup pintu tugasnya dari datang ke hotel sampai pulang, telepon operator ini kerjanya menerima telepon dari dia masuk sampai dia pulang. Gitu. Nah, kira-kira teleponnya ini dari tamu ya, teman-teman ya. Kira-kira di telepon operator ini banyak sekali permintaan tamu. Misalnya dia mau menanyakan informasi, misalnya hotelnya ada kolam renangnya enggak, misalnya. Hotelnya ada restoran apa aja, itu semua ada di telepon operator. Kemudian telepon operator ini tugasnya adalah mengkoordinasi antar departemen. Ya, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Yang terakhir paling bawah adalah guest relation officer. Tugasnya apa? Tugas dia adalah membantu tamu-tamu VIP. Apa artinya VIP? Very important person. Siapa saja yang dibilang VIP? Dia ada presiden, menteri, gubernur, artis-artis, influencer gitu ya. Kalau nginep di hotel, status tamu tersebut adalah VIP. Ada orang yang membantu tamu-tamu VIP tersebut. Nama orang tersebut adalah guest relation officer. Jadi dia bagian lain dari front office, bukan concierge, bukan reception, bukan reservasi, dan juga bukan telepon operator. Dia adalah guest relation officer. Ya. Oke. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa disimpan dulu ya. Nanti pada saat sesi tanya jawab bisa di kolom chat. Oke, selanjutnya fungsi front office. Ya, seperti yang ada di gambarnya itu. Dia membawakan barang tamu. Siapa tadi yang bawain barang tamu? Bukan reception, tapi dia adalah concierge. Ya, tuh. Dia membawa barang bawaan tamu. Tugasnya apa aja? Ini tugas secara simpelnya aja ya. Menyambut tamu yang datang. Kemudian kedua adalah pusat informasi bagi tamu. Yang tadi saya cerita. Jadi kalau ada tamu mungkin mau nanya-nanya info dulu nih di hotelnya. Ada berapa kamar,
ada kolam renangnya enggak, ada sewa sepeda atau enggak, restorannya ada berapa, itu ya, itu semua yang menerima informasi tersebut adalah si front office ini. Ketiga adalah pusat koordinasi layanan hotel, ini adalah tugas dari telepon operator. Misalnya, ada tamu yang menginap, di kamarnya dia kekurangan handuk, mau mandi nih, tapi handuknya nggak ada. Kemana dia harus meminta? Jadi tamu tersebut hanya dengan memencet telepon, mengangkat telepon, dan dia menelpon seseorang yang ada di telepon itu. Dia meminta handuk agar handuknya diantarkan ke kamar, dan orang yang menerima telepon dari tamu tersebut adalah telepon operator. Jadi fungsi operator ini menyambungkan dari permintaan tamu ke housekeeping yang akan membawakan handuk tamu tersebut. Gitu ya. Kemudian, selanjutnya adalah fungsi front office adalah menjual kamar. Jadi teman-teman di hotel itu harus laku ya kamarnya ya, karena nggak akan ada tamu kalau kamarnya nggak laku. Jadi kamar-kamar tersebut ini dijual oleh seseorang di front office yang namanya adalah reservasi. Jadi tugasnya dia adalah booking kamar, jualan kamar supaya hotelnya ini penuh. Iya. Kemudian selanjutnya pembayaran tamu. Kalau nginep di hotel itu harus bayar. Siapa yang menerima pembayaran tamu? Dialah departemen front office. Ya, terakhir adalah handling komplain. Jadi handling komplain ini adalah menyelesaikan masalah-masalah tamu. Nanti akan kita pelajari lebih jauh apabila kalian mengambil front office dan masuk NCL Madiun. Jadi yang akan diajarkan adalah fungsi-fungsi FO seperti ini ya. Kita akan belajar bagaimana cara nyambut tamu, bagaimana memberikan informasi ke tamu, bagaimana mengkoordinasi permintaan-permintaan tamu, bagaimana cara menjual tamu, dan bagaimana cara menerima pembayaran tamu. Oke, selanjutnya nih, sebelum kita bekerja di hotel, kita harus tahu nih, tamu itu alur perjalanan tamu kalau mau nginep di hotel tuh kayak apa. Jadi pertama-tama, tamu tersebut harus reservasi atau harus booking kamarnya. Bahasa Indonesianya harus pesan dulu kamarnya. Kemudian setelah dia pesan, dia datang ke hotel untuk check-in. Setelah check-in, dia nginep di hotel. Setelah nginep, apakah dia nginep terus? Enggak ya, dia harus pulang ya. Nah, kepulangan tamu tersebut dibilang atau disebut yang namanya adalah check out. Oke, dari alur perjalanan tamu ini kita bisa lihat di nomor 1 dia harus pesan. Pesannya harus di bagian reservasi. Bagian reservasi ini adalah bagian dari front office. Kedua, dia harus check-in. Check-in ini yang tadi saya bilang ya, itu membayar, mengambil kunci. Di mana dia membayar dan mengambil kunci? Di resepsionis. Resepsionis adalah bagian dari front office juga. Ketiga, pada saat menginap dia menikmati kamarnya, ke restoran untuk menikmati makanannya, gitu ya. Dia berenang. Ya, pada saat menginap, kamar yang dia tinggali, yang dia tiduri itu adalah kamar-kamar yang sudah dibersihkan sama housekeeping. Pada saat dia menginap, dia ingin makan di restoran, menikmati makanannya, makanan tersebut ya akan diantarkan dari dapur menuju restoran oleh waiter. Yang waiter itu adalah bagian dari departemen F&B service. Gitu ya. Setelah dia puas menginap dan puas makan, dia pulang. Pada saat dia pulang, dia mengembalikan kunci ke reception, yang reception itu adalah departemen front office. Jadi ini sedikit alur perjalanan tamu. Oke, ini yang tadi saya bilang bahwa bagian dari front office ada concierge, telepon operator, reception, reservasi, dan guest relation officer. Nanti kita akan belajar apabila kalian mengambil departemen front office. Kita belajar bagaimana menjadi concierge, telepon operator, reception, reservasi, dan guest relation officer. Supaya kalau kalian sudah lulus dari NCL, kalian magang dan kerja di hotel, kalian bisa memilih. Oh, ternyata
saya lebih cocok nih kalau saya di concierge. Misalnya nih yang cowok-cowok ya. Oh, ternyata saya lebih suka di balik layar. Bahasa Inggris saya oke, bagus nih bahasa Inggris saya. Oke, saya mungkin lebih cocok di telepon operator. Oh, saya orangnya ekstrovert, notok jedok gitu ya. Ekstrovert banget pokoknya. Oh, mungkin saya bisa di reception. Atau saya bisa di guest relation officer, bisa ketemu artis, bisa ketemu pejabat-pejabat, bisa foto bareng. Oh, mungkin kalian bisa di guest relation officer. Seperti itu. Ini bagian dari front office yang kita akan pelajari nanti waktu kalian masuk di NCL. Selanjutnya ini adalah tugas concierge. Yang tadi saya bilang menyambut tamu di lobi, membawakan barang bawaan tamu, pusat informasi, dan mengurusi transportasi tamu. Ini boleh dipilih nanti kalau kalian magang di hotel ya. Kedua, ini adalah telepon operator. Tadi saya juga sudah sampaikan bahwa tugasnya adalah mengelola pelayanan telepon, permintaan tamu, berkoordinasi dengan departemen, dan layanan wake up call. Selanjutnya adalah reception. Ini yang tadi saya bilang, menangani tamu check-in, kemudian pembayaran tamu, penukaran mata uang asing, dan mengelola permintaan tamu. Terakhir adalah reservasi yang tadi saya bilang di back office. Lihatlah di fotonya itu, mbaknya tidak ketemu sama tamu. Dia ada di ruangan office ya, yang dia butuhkan hanya komputer, email, dan telepon saja. Tugasnya ngapain? Menerima pemesanan kamar, ngasih tahu harga kamarnya berapa sih kalau nginep di sini. Data-datanya dimasukkan dalam sistem, sama dicek pembayaran. Oke ya, jadi ada 5 yang terakhir. Ini yang saya bilang tadi guest relation, dia menangani tamu-tamu VIP. Ya, membuat ucapan selamat ulang tahun ke tamu. Ini adalah guest relation officer. Oke. Jadi nanti kita akan pelajari 5 bagian dari FO ini. Oke. Di slide selanjutnya, saya ada video yang akan saya putar. Di video tersebut adalah lobby activity. Bahasa Indonesianya adalah aktivitas yang ada di lobby hotel. Ada siapa aja di lobby hotel tersebut? Mari kita lihat bersama-sama ya. Oke. Oke, teman-teman sudah dilihat ya tadi ya videonya ya. Oke, yang tadi diputar adalah lobby activity. Dia adalah aktivitas-aktivitas yang ada di lobby dan orang-orang yang bekerja di lobby.
Ya, kita lihat bersama-sama bahwa bapak-bapak yang mendorong troli ini adalah concierge. Tugas dia adalah mengantarkan barang tamu, ya. Nah, ini adalah concierge. Kemudian yang di sebelah sini dia adalah reception. Jadi tadi kalau dilihat banyak tamu-tamu check-in ya, itu dia di reception ini. Jadi si Mbak dan Masnya ini adalah seorang reception, ya. Nah, ini adalah guest relation officer. Jadi si Mbak ini menyambut tamu-tamu VIP. Kemudian ada lagi di sebelah sini ini bapak-bapak yang topinya runcing ini ya. Dia adalah doorman. Jadi yang bertugas membuka tutup pintu mobil, pintu lobi, dia adalah doorman. Ini dia juga doorman ya, buka tutup pintu nih. Doorman. Kemudian yang terakhir ini adalah guest relation. Jadi si Mbak tadi mengantarkan tamu VIP ini ke kamar. Dia adalah guest relation. Jadi kurang lebih seperti itu aktivitas yang ada di lobi hotel dan orang-orang yang bekerja di lobi tersebut adalah bagian dari front office department. Ya. Oke. Jadi kesimpulannya, front office adalah departemen sebagai jantung operasional hotel dan sebagai citra hotel untuk pertama kalinya. Dan pada kenyataannya bahwa bekerja di front office tidak hanya bisa menjadi reception, tetapi bisa bekerja di bagian lain seperti telepon operator, concierge, atau di reservasi. Oke, saya kira materi saya cukup segitu. Itu hanya luarnya aja. Nanti kalau kalian ada pertanyaan, bisa di sesi Q&A sebentar lagi. Kemudian, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Miss Baik, terima Puspa. kasih banyak. Terima kasih banyak, Miss Rintang. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa langsung open mic atau ketik di kolom chat. Langsung open mic aja teman-teman buat yang ingin bertanya ke Miss Rintang tentang front office. Silakan. Kameranya off aja nggak apa-apa, tapi langsung on mic aja. Mumpung ada Miss Rintang, kesempatan buat teman-teman yang mau tanya. Permisi, Iya Kak, silakan. ya izin saya mau tanya. Ya, silakan Mas Farka. Ya, kalau boleh tanya mungkin lebih teknikal untuk sistem operasi di hotel itu apa banyak jenisnya ya? Dan kalau untuk orang awam itu mudah memahami untuk belajar itu apa tidak ya? Terima kasih. Ya, baik. Mas Arka, izin langsung menjawab Miss Puspa, Pak Yo. Oke. Untuk sistem di hotel itu kita ada banyak jenisnya ya. Itu semacam aplikasi lah kalau di handphone. Baratnya kayak kalau kamu mau chatting di HP itu kan ada WhatsApp, ada apa namanya, ada e-message gitu ya, yang buat chatting gitu ya. Nah, kalau sistem di hotel ini dia juga ada banyak. Tetapi fungsinya satu, Mas. Fungsinya itu untuk mengetahui berapa banyak orang yang akan check-in hari ini. Pertama itu. Jadi kan kalau di hotel tuh kan kamarnya kan nggak cuma 1, 2 ya, kamarnya ratusan. Jadi dengan sistem tersebut tuh kita bisa dibantu. Oh, ada 100 orang nih akan check-in hari ini gitu ya. Kedua, setelah kita mengetahui bahwa ada 100 orang yang akan check-in hari ini, kita mencari kamar untuk orang-orang tersebut. Nah,
kamarnya ini kita bisa lihat di sistem juga yang sudah siap ditempati yang mana, yang masih dibersihkan housekeeping yang mana gitu ya, yang masih kotor yang mana, kita bisa lihat di sistem. Selanjutnya apabila housekeeping ini sudah membersihkan kamarnya, housekeeping akan merubah status kamar tersebut dari kotor ke bersih. Nah, kamar-kamar yang sudah bersih ini yang bisa dijual sama reception atau front office. Misalnya nih, kamar yang bersih, kamar 505 gitu ya. Oh, udah bersih nih kamarnya, udah dibersihkan sama housekeeping. Kemudian kita sebagai front office dan sebagai reception memberikan kunci kamar 505 supaya tamu tersebut bisa masuk ke 505. Gitu ya. Jadi sistem di front office ini sangat dibutuhkan sekali untuk apa? Untuk mempermudah kita. Seperti itu. Tapi jenisnya memang ada banyak, tapi fungsinya sebenarnya sama. Oke, thank you Mas Arka, semoga membantu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Mungkin Mas Arka bagaimana? Apakah sudah puas dengan jawaban dari Mas Lintang? Iya, sudah. Sama mau Oke. tanya lagi kalau boleh. Ya, silakan. Ya, tadi kalau tidak salah di bagian front office itu ada banyak posisi. Nah, untuk hotel itu minimal bintang berapa ya yang posisinya front office-nya itu lengkap? Oke, thank you pertanyaannya. Jadi untuk di hotel yang posisinya lengkap, ada concierge-nya, ada reception, reservasi, telepon operator, dan guest relation itu hotel bintang 5. Kalau di hotel bintang 4, mungkin ada basic-nya aja, Mas. Jadi reception pasti ada, concierge pasti ada tapi sedikit, telepon operator biasanya merangkap sebagai reservasi. Kemudian guest relation yang tadi saya bilang ngurusin tamu VIP itu dirangkap sama reception. Di hotel bintang 3 lebih ringkas lagi dia. Mungkin hanya ada reception dan concierge. Bagaimana kalau ada orang mau pesan kamar? Kan kalau bintang 5 tadi ada yang namanya reservasi ya. Kalau di bintang 3 itu bisa dibantu langsung sama reception. Bagaimana kalau ada tamu VIP? Jarang sekali tamu VIP yang menginap di bintang 3. Jadi kalaupun ada gitu ya, 1, 2 itu dibantu sama reception. Jadi minimal di hotel bintang kecil itu ada 2, ada reception dan ada concierge. Tapi di hotel yang seperti Mas Arka tanya, formasinya lengkap, itu ada di hotel bintang 5. Seperti itu. Thank you, good question. Thank you, Mas. Bagaimana Mas Arka? Apakah membantu jawaban dari Miss Lintang? Iya, sudah. Terima kasih. Oke, sama-sama Mas Arka. Mas Arka mau masuk FO? Rencananya ya. Oke. Melanjutkan dari Mas Arka tadi, mungkin Miss Lintang. Tadi ada pertanyaan apakah dalam kita belajar sistem ya, bagaimana dengan anak-anak yang belum mengenal sama sekali atau tidak fasih ya, atau tidak mahir dalam sistem komputer ya, jadi tidak terbiasa Excel, tidak biasa Word, apakah itu akan jadi kendala buat anak-anak untuk bisa masuk ke front office, Miss Lintang? Oke, Pak Yo. Jadi untuk sistem ini hanya harus wajib hukumnya dikuasai oleh reception dan reservasi. Kalau kalian belum bisa sistem, kemudian komputernya juga minim banget, itu kalian bisa di concierge atau di telepon operator. Tapi pastinya ke depannya kalian nggak mau ya terus-terusan jadi telepon operator, terus-terusan jadi concierge. So you have to learn how to use a system. And NCL itu sudah punya sistem ya, sistem untuk kita belajar front office. Jadi nanti kita akan belajar sistem juga. NCL punya sistemnya, jadi kita bagaimana cara memasukkan pesanan kamar, gimana cara check-in kan, gimana cara melihat kamar yang sudah ready, sudah bersih atau belum, seperti itu. Jadi kita akan belajar di NCL, waktunya cukup lama, sekitar 5-6 bulan ya Pak Yo ya. Jadi insya Allah yang nggak bisa sistem, keluar dari NCL, insya Allah basic sistem sudah bisa. Seperti itu. Oke.
Baik, teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan, silahkan open mic. Saya melihat ada beberapa teman yang kolom komentarnya hilang ya. Jadi mungkin di awal tadi saya salah men-setting seperti itu. Hingga akhirnya ini saya mau munculkan, masalahnya bisa jadi kendala itu nanti. Oke, ada yang mau bertanya? Silahkan open kameranya. Ada lagi yang Open mungkin mau mikrofonnya. ditanyakan? Ya, Izin kalian saya mau bisa. tanya lagi. Ya, silakan Mas. Silakan. Silakan Mas Arka. Mungkin ini untuk Pak Yohanes. Untuk selama program nanti apa ada praktek untuk Vale ya? Vale. Nah, Vale Kita enggak ada. Untuk Vale belum ada. paling nggak ada. Pertanyaan saya kembali ke Belum Mas ada. Arka. Cuma Mas basic. Arka punya SIM A? Apakah Saya bisa punya SIM A. Oh, oke. Ya. Kalau Tapi punya praktek Vale-nya hanya Ya. sekedar teori, Mas. Oke, kalau boleh menambahkan bahwa SIM A itu menjadi nilai plus kalau kalian magang di hotel, terutama di front office. Minimal bisa parkirkan mobil lah. Gitu. Dan tipnya banyak ya Mas, kalau valid ya. Kadang kalau kita Iya. ngambilin mobil tamu gitu ya, terima kasih ya Mas, 50.000 gitu ya. Itu baru mobil pertama tuh, mobil kedua 100.000, mobil ketiga 50.000 gitu ya. Kalau Vale memang tipnya dia nggak, cuman it will be good kalau memang punya SIM A, itu juga bisa jadi nilai plus kalau kamu mau interview di front office. Mas Arka sudah punya pengalaman di perhotelan sebelumnya? Sebelumnya saya concierge 2 bulan aja tapi. Oke. Di mana Mas concierge-nya? Di Jember, cuma hotel bintang 4 tapi. Di Aston. Aston Jember. Bukan, di Java Lotus. Dulunya Davam itu. Davam Lotus ya, yang di kota Iya, ya. tapi sudah ganti manajemen. Oh. Udah, Oke. Pastinya Baik. jawaban saya mungkin masih nyambung ya sama Mas Arka ya. Jadi kalau memang di hotel sebelumnya tidak dikasih kesempatan untuk belajar sistem karena concierge, mungkin di departemen FO ini mungkin kita akan ajarkan sistem. Oke Pak, silahkan Pak. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Bisa open mic. Izin Miss, Iya. Pak, Oke. Dava, silakan Mas Dava. Ya, kan semisal kita habis kayak waktu belajar di NGL, kan kita pasti magang. Nah, kalau kita magang ke luar negeri itu, FO-nya itu opportunity dicarinya itu lebih banyak perempuan atau laki-laki? Oke Pak Yu, monggo Pak. Oke, saya bantu jawab ya Mas Dava. Untuk opportunity-nya ke luar negeri, FO memang ada, tapi memang kuota FO di luar negeri tidak sebanyak dari F&B service dan housekeeping atau di professional cook ya, yang jurusan lain seperti itu. Kebanyakan kemampuannya itu tidak didasarkan pada gender, namun didasarkan pada kemampuan bahasa Inggris. Karena teman-teman perlu menyadari anak-anak atau orang di luar negeri itu mengambil magang dari Indonesia itu karena mereka bisa bahasa Inggris. Kalau teman-teman nanti magangnya di Thailand atau juga di Malaysia, mereka tuh mengambil FO dari Indonesia karena kemampuan bahasa Inggrisnya sudah bagus. Itu kalau di negara yang notabene sama seperti di Indonesia ya. Di Indonesia ini kan orang yang bisa berbahasa Inggris juga tidak banyak. Gitu. Tapi nanti kalau Mas Dava dan teman-teman ingin magang ke Timur Tengah untuk FO, maka teman-teman harus yang sudah lancar sekali. Bahasa Inggrisnya sudah lancar sekali. Untuk FO ya, untuk FO. Mohon digarisbawahi ini. Karena nanti yang F&B service dengan housekeeping berbeda cerita. Karena di Timur Tengah itu anak-anak di sana yang tempat
kemagangan itu adalah English speaking country. Seperti Uni Emirat, Bahrain, Qatar, Kuwait, dan Oman, 5 negara yang jadi tempat tujuan anak-anak MCL itu adalah mostly they are English speaking country. Oleh sebab itu, kalau kalian mau magang atau bekerja di FO di Timur Tengah, maka bahasa Inggrisnya sudah tentu harus lancar sekali, seperti itu. Tapi kalau lancar saja, itu biasanya ada di Malaysia dan Thailand. Dan Mas Dava dan teman-teman tidak memperhitungkan gender, tapi yang diutamakan adalah masalah bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris. Seperti itu ya Mas Dava ya. Apakah bisa membantu jawaban saya? Berarti nanti tetap dikasih kayak peluang gitu ya Pak, mau ke Timur Tengah atau Malaysia dan lain-lain itu cewek cowok tetap ada ya Pak? Ya, tetap ada. Seperti itu. Tapi yang menjadi penentu nanti apakah diterima atau tidak itu adalah hotel itu sendiri. Dan itu biasanya dimulai dari interview ya, interview kalian. Seperti itu. Okay. Thank you Miss Lintang and Sir Yohanes. You're welcome. Oke, saya rasa sebelum kita masuk ke Q&A, di sini sudah ada Kak Tresta. Halo Kak Tresta. Halo Pak Jo. Cheers Pak Lama nggak Yo, ketemu ya. Miss Lintang. Selamat Gimana pagi. kabarnya? Selamat pagi. Alhamdulillah baik. Oke, thank you Ya. for join ya Tresta. Dengan senang hati. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjutkan Q&A, kita masuk ke sharing session dengan Kak Trista ya. Kak Trista ini adalah alumni MCL Madiun dari Ponorogo, bener ya? Betul. Semoga saya tidak salah. Betul. Betul saya. Saya dari Kak Ponorogo. Dari Ponorogo. Kak Tresta ini dulu alumni MCL tahun berapa ya? Pak ya lupa ini. Tahun 2023. 2023 ya, tahun 2023 dan sekarang bekerja di Paris Hotel Batam Center. Di tempat magang dulu, tempat internship dulu. Ternyata jadi orang Batam ya. Betul. Seperti itu. Udah minum air Batam, Pak. Sudah minum Sanford. apa itu kalau es tehnya? Oh, teh obeng. Ya, teh obeng ya. Betul. Jadi kalau teman-teman ke Batam itu nggak ada es teh ya, tapi adanya teh obeng. Tuh. Kalau air putih air kosong ya, bener ya? Air kosong. Air tapi kosong. kalau di meja itu ada yang kayak teko, jangan diminum, itu buat cuci tangan. Kadang kalau orang nggak tahu dikira air putih itu soalnya, Sir. Iya benar, itu pengalaman pertama saya ke Batam di 2015-2016. Di situ ada teko, saya kira itu air minum, saya tuang aja ternyata tempat basuh tangan. Oke. Kak Tresta mungkin bisa sharing session ini, sudah ditunggu dengan teman-teman. Diceritakan bagaimana karirnya dulu, belajar apa saja di MCL, terus lalu magang di sana, dan kenapa sih pilih FO? Kenapa nggak pilih departemen-departemen yang lain? Oke, silakan Kak Tresta. Oke. Hello everyone. Sebelumnya perkenalkan, saya Tresta Vinike Cucu Sri Rama. Asal saya dari Ponorogo. Saya angkatan 2023. Jadi, alasan saya kenapa saya milih FO, karena sebenarnya awalnya dulu dari SMP, itu kan masih bingung kita mau kemana pas waktu dari SMP mau kemana nih, bingung kan. SMA nanti pasti butuh kita kuliah lagi, harus beberapa tahun lagi. Nah, terus saya ada pikiran untuk ke SMK saja. Dulu masih bingung mau SMK kemana, kecantikan, perhotelan, tata boga atau kemana masih bingung, belum tahu passion kita di mananya. Terus saya ada info
kalau perhotelan itu bagus. Saya masuk ke perhotelan. Saat di perhotelan kan ada beberapa, option untuk apa saja, front office, housekeeping, terus FB service, seperti itu. Dan saya memilih untuk front office, karena saya suka bertemu dengan orang-orang baru, saya suka, ngobrol sama orang-orang baru. Itu awal mula saya saya pilih front office. Kalau untuk sekarang saya kerja di Haris Hotel Batam Center, yang mana dulu tempat saya internship pas waktu di NCL Madiun. Tidak mudah sebenarnya untuk bisa kerja di Haris Hotel Batam Center, karena pasti banyak juga, rekan-rekan kita, rekan-rekan sesama internship kita yang mungkin ingin juga, lanjut kerja di Haris Hotel Batam Center. Namun karena mungkin kita kerja, kita, melakukan internship itu dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, dengan keinginan kita, memang benar-benar niat kita, jadi bisa, lanjut sebagai staff. Jadi intinya kalau untuk front office, itu kita memang harus tahu itulah passion kita. Jadi, teman-teman harus tahu dulu, harus ada niat dulu, harus, inilah aku suka ketemu sama orang-orang baru, aku suka cerita-cerita, aku suka buat orang-orang bahagia. Jadi kalau di front office bukan cuma terima payment, terima check in, check out, tapi kita harus bisa memberikan excellent service kepada tamu. Sejujurnya kalau tamu bahagia, kita pasti lebih bahagia nanti. Begitu. Miss Lintang ada yang ditanya, Miss, apa lagi? Ada banyak kan, kita sudah lama nggak ngobrol ya. Tresna di Haris Batam sebagai apa? Reception Saya kah? sebagai guest relation officer, Miss. Oke, pada saat internship berawal dari apa sehingga sekarang bisa menjadi staff di guest relation officer? Mungkin bisa diceritakan? Boleh. Dulu pas waktu internship, kami belum boleh handle check-in, check-out, terima payment, begitu belum boleh. Jadi pas baru masuk, saya, handle telepon operator. Jadi di office tiap hari kerjanya terima telepon, terus dulu saya mikir kayak, "Aduh, kok cuma gini ya, ilmu apa yang saya dapat?" Ternyata itu melatih untuk public speaking saya. Jadi saya bisa berani ngomong sama tamu walaupun dari telepon, tapi saya bisa mengatur gimana untuk artikulasi, gimana temponya, gimana bikin tamu itu bahagia walaupun kita dari telepon. Karena kita harus, kasih smile voice. Jadi kayak, "Halo, selamat siang," gitu-gitu. Tidak boleh kalau yang, "Halo, selamat siang," gitu, tidak boleh. Jadi Begitu dari ya, situ teman-teman ya. saya dulu. Mhm. Jadi Kak Tresna ini dia juga berawal dari bawah, dari telepon operator gitu ya, sehingga dia bisa ke reception, sekarang ke guest relation officer. Kalau kalian belum tahu gimana ya, seperti Kak Tresna menjawab telepon dengan smile voice, nanti kita akan belajar di NCL, karena murid-murid saya awalnya dia juga kalau terima telepon malu-malu gitu ya. Seperti kalian ini Saya kan dulu kalau juga gitu. ya dulu juga begitu. Sekarang Kak Tresna sudah bisa handle tamu-tamu VIP ya di guest relation officer Betul, ya. betul. Kira-kira tamu VIP siapa nih Mbak yang terkenal gitu? Artis kah, pejabat kah yang sudah menginap di Haris Batam yang Tresna bantu selama menginap? Apa bisa diceritain teman-teman? Boleh. Selama menginap kalau di Batam, itu artis saya ada handle 3. Yang pertama itu Tantri Kotak, kalau teman-teman tahu. Yang kedua yang Tabola Bale itu, Rian itu. Dan yang ketiga kemarin dengan, aduh lupa saya Miss, siapa namanya. Pokoknya artisnya dari Jawa sebenarnya ya. Oh ini Denny Caknan yang dulu ada konser Ngawi. pas awal-awal saya masuk. Iya, Denny Caknan Ngawi kalau teman-teman tahu. Dulu stay di situ di Haris Hotel Batam Center pas waktu ada acara di Batam. Awal-awal saya masuk itu langsung disambut dengan sesama Jawa tamunya. Sesama Jawa ya, tetangga Ponorogo Iya, ya. tetangganya Ponorogo. Itu kalau untuk artis, Miss. Kalau untuk nah Kalau kebetulan kalau pejabat, pejabat ada juga kemarin ada ini kepala datasemen dari Polri,
Bapak Anton Prasetyo namanya kalau Miss tahu. Mm-mm. Kalau untuk dari VIP dari properti kami sendiri ada general manager dari hotel-hotel Ascott Hari. kebetulan Haris Hotel Batam Center itu udah jadi tempat stay-nya semua GM under Ascott. Jadi semua GM itu stay di Haris. Jadi itulah tantangannya. GM, saya Semuanya langsung, VIP ya. iya betul semuanya VIP. Jadi kamar full isinya VIP guys. Oke, Gitu. Tresta, mungkin kan ini teman-teman kan belum mulai masuk NCL ya, dia masih memilih-milih jurusan gitu ya. Kira-kira ada pesan-pesan nggak buat mereka supaya mereka ini tidak salah lah memilih NCL, kemudian bagaimana kira-kira supaya setelah mereka kuliah, sekarang dia di NCL, kemudian mereka habis magang bisa langsung diterima kerja juga di tempat magang seperti Tresta. Mungkin ada kiat-kiat atau trik-trik atau saran-saran ke teman-teman yang ada di sini, Mbak? Boleh. Oh teman-teman ini ya belum join dengan NCL ya. Jadi saran saya NCL itu memang tempat yang paling bagus untuk kita belajar mengenai hospitality. Di hotel teman-teman saya banyak sekali yang sudah lanjut di hotel, apalagi di kapal, yang di luar negeri, dan mereka terlihat sangat bahagia dengan hidupnya mereka sekarang. Mungkin saya juga termasuk orang yang bahagia karena sudah lanjut kerja di tempat yang saya inginkan juga ini. Jadi teman-teman kalau masih bingung mau kemana, ke NCL aja, karena saya sudah membuktikan sendiri dulu saya benar-benar kosong, apalagi SMK itu kan cuma belajar untuk materi-materi, praktek cuma sekedarnya saja. Pas di NCL itu benar-benar tempat untuk mengasah. Dulu saya nggak bisa namanya English itu, nggak bisa sama sekali. Tapi di NCL setiap hari belajar bahasa Inggris, saya jadi bisa untuk di Haris Batam Center pun Haris Batam Center tamu-tamu itu dari Singapura, dari India, dari China itu menggunakan English semua. Jadi setelah saya dari NCL, saya bisa mengembangkan juga di Haris Batam Center ini. Jadi jangan ragu lagi teman-teman kalau mau ke NCL, bisa banget dan tempat yang cocok banget untuk kita bisa bekerja nanti di hotel, apalagi kalau misal teman-teman pengen nih, udah pilih hotelnya mana untuk internship, teman-teman harus bener-bener untuk internship-nya. Jangan mikirin cinta-cinta dulu, jangan mikirin, pokoknya jangan dipikir banget untuk gimana nanti ya, lanjut ke mana, tapi fokuslah untuk pekerjaan kalian di situ. Dan jalani dengan ikhlas, jalani dengan, hati yang bahagia. Oke, kemarin saya sempat lihat di Instagram Tresta memperkenalkan jatilan ya, kesenian Betul khas sekali. Ponorogo di Hotel Betul Tresta sekali. di Batam. Gitu ya. Itu untuk kamu atau untuk teman-teman di Haris aja, Tresta? Awalnya itu ada, pemilihan Got Talent, Miss, untuk anniversary Haris Hotel Batam Center. Ada beberapa orang yang tampil, ada yang nyanyi, ada yang silat, ada saya yang, menarikan tradisional. Kebetulan sudah 5 tahun berturut-turut belum ada yang, nari tradisional itu. Saya langsung bawakan dan itu suddenly banget, Miss. Kayak yang 3 hari di info saya langsung maju 3 hari itu, nggak ada ngapalin, nggak ada apa, langsung tampil pas waktu pemilihan kepilih 3 besar kan, Miss. Terus tampil saat anniversary tampil juara 1. Oh gitu Jadi ya, gara-gara Jaran Kepang. iya, yang, Jatilan Ponorogo itu. Jatilan Ponorogo. Mhm. Oke, seru sekali ya. Jadi teman-teman yang mungkin punya bakat-bakat lain gitu ya, nanti kalau di hotel, misalnya kalian kerja di Dubai atau di Turki gitu ya, bisa diperkenalkan juga di hotel gitu ya. Betul. Oke, Tresta, saya rasa sih cukup. Mungkin kita lanjut di sesi tanya jawab atau kita kembalikan ke Miss Puspa dulu ya. Thank you. Boleh. Silakan Miss Puspa. Baik, terima kasih banyak Miss Lintang dan juga Kak Tresta buat sharing session-nya hari ini. Buat teman-teman yang pengen ditanyakan bisa langsung open mic-nya.
pengen tanya ke Miss Lintang atau ke Kak Tresta silakan. Bisa langsung open mic. Karena kita coba di kolom chat nggak bisa ya, jadi mungkin bisa open mic aja. Ya, Mungkin langsung kalau aja. kalau masih malu-malu nggak apa-apa, cam-nya dimatikan aja. Silakan teman-teman. Permisi, Ada Miss. yang mau bertanya enggak? Saya Ya, mau Mas Dava. tanya ke Kak Tresta. Nah, habis internship itu, Kakak kan langsung kerja di tempat internshipnya. Nah, itu kayak journey-nya itu gimana, Kak? Kok bisa internship langsung jadi staff di hotel yang Kakak internship itu? Terima kasih. Terima kasih Dava untuk pertanyaannya. Kalau untuk bagaimana bisa langsung ke staff, itu memang awalnya saya kan dari telepon operator. Lalu 2 bulan saya di telepon operator, saya lanjut ke atas, ke reception, saya bantu-bantu staff reception, begitu. Setelah itu kebetulan di tempat, di Haris Hotel Batam Center itu untuk bagian guest relation officer sedang kosong, sedang membutuhkan, dan saya dilatih untuk, mingle ke tamu, terus meminta review, terus, handle komplain sedikit-sedikit dulu pas waktu training, dan saya bisa achieve untuk review, untuk member, begitu. Jadi, setelah saya 6 bulan intensif di Haris Hotel Batam Center, mungkin staf-staf kan pasti juga merasa ya, gimana saya pas waktu intensif, apa saja yang saya lakukan, apa saja yang berpengaruh saya di situ, mungkin itu disampaikan kepada manajer, lalu manajer, menginfokan bagaimana kalau Tresta lanjut sebagai guest relation officer, untuk mengisi job desk tersebut, begitu. Jadi lanjut ke interview, lanjut ke HRD, begitu, langsung lanjut menjadi staff. Jadi intinya kita harus, perform lah kepada kita tunjukkan kepada tamu, yang penting kita ikhlas. Bahkan tamu itu tahu kalau kita ikhlas atau tidak dalam, meng-handle tamu tersebut. Kayak kita servis tamunya tuh kita ikhlas, kita senyum, kita bahagia, pasti tamu juga bahagia. Gitu, Dava. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Kak. Terima kasih. Ada lagi yang mau Mas Lintang bertanya? sungguh luar biasa ya. Saya tahu Tresta ini seperti apa dulu waktu di NCL ya. Terus kemudian hari ini dia harus jawab harus jawab pertanyaan dan smiling voice-nya bagus, public speaking-nya bagus. 2 thumbs up for you, Tresta. Terima kasih. Saya berterima kasih sama Miss Lintang juga. Teman-teman perlu ketahui ya, nanti kalau teman-teman masuk di NCL dan mau di departemen manapun ya, saya rasa tak hanya di FO aja, teman-teman harus belajar terkait smiling voice, seperti itu. Di smiling voice itu nanti teman-teman bisa belajar terkait apakah suara yang biasa saja atau suara yang enggak senyum itu mempengaruhi suasana tamu ya. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan di kolom chat. Di chat saya ada sih ini muncul. Cuma saya nggak bisa membaca siapa ini dari siapa ini ya. Kalau magang bisa di luar negeri kah, Miss? Di Turki atau di Eropa? Oke. Untuk magang di luar negeri bisa ya. Untuk angkatan 30 ini nanti yang tersedia adalah Malaysia, Thailand, Uni Emirat, Bahrain, dan Qatar. Seperti itu. Kalau untuk Turki itu nanti akan ada lagi di bulan
November, di bulan November ya teman-teman. Kami kalau nanti teman-teman mau ke Turki, kami berharap teman-teman supaya tidak terlalu lama menunggunya bisa magang aja dulu di Jawa Timuran atau di daerah dekat rumahnya ya, seperti itu. Nanti karena Turki itu visanya keluar di bulan Januari atau Februari ya, Mas, Mbak, seperti itu. Jadi supaya tidak terlalu lama menunggu, karena teman-teman kan pendidikannya di bulan Juli sudah selesai. Kalau Juli sampai ke Januari harus menunggu kan lama sekali itu. Saya rasa lebih baik diisi kegiatannya dengan di luar negeri. Nanti jauh lebih detail, siapa ini saya nggak bisa membaca siapa yang bertanya ini. Nanti bisa ditanyakan sama saya atau berkonsultasi dengan saya. Saya minat di jurusan F&B Service, sir, ingin apply di Kapop Siar. Oke, noted. Baik, ada lagi mungkin teman-teman yang ingin bertanya pada sesi ini, silakan. Silakan open mic. Oke, kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Miss Puspa. Baik, terima kasih banyak Pak Jo. Teman-teman, kita sudah sampai di akhir kegiatan workshop hari kedua jurusan Departemen Front Office. Terima kasih banyak kepada Pak Yohanes, kepada Miss Lintang, dan juga Kak Tresta, serta seluruh NCL Lovers Angkatan 30 atas partisipasi dan antusiasmenya hari ini. Semoga kegiatan hari ini dapat membantu teman-teman semua dalam menentukan departemen yang paling sesuai dengan minat dan potensi diri teman-teman semua. Saya Puspa, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di hari berikutnya. Terima kasih. Thank you. Thank you Thank everyone. you. Thank